Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian garis dan sudut. Yang kedua, kedudukan dua garis. Yang ketiga, mengukur dan membuat sudut. Dan yang keempat, jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis garis yang harus kalian pahami, yaitu garis, ruas garis, dan sinar garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tidak memiliki lebar atau ketebalan. Nah, melalui 2 titik, yaitu titik A dan titik B, dapat digambar sebuah garis. Nah, ini garis AB. Nah, ini notasinya seperti ini. Karena sifat garis adalah tidak terbatas atau tidak terhingga, maka gambar garis diberi panah pada kedua ujungnya. Nah, ini ciri-ciri garis yaitu tidak mempunyai pangkal, tidak mempunyai ujung, dan panjangnya tak terhingga. Nah, selanjutnya ruas garis atau segmen garis. Yang dimaksud ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, ini contoh gambar dari ruas garis. Ini ada titik A, ini titik B. Nah, ini adalah ruas garis AB. Nah, ini notasinya seperti ini untuk ruas garis. Ciri-ciri ruas garis yaitu mempunyai pangkal, mempunyai ujung, dan panjangnya terhingga atau dapat diukur. Selanjutnya, sinar garis. Berbeda dengan garis dan ruas garis, sinar garis hanya mempunyai satu tanda panah di salah satu ujungnya. Tanda panah menyatakan bahwa mempunyai panjang tak terhingga. Nah, ini contoh sinar garis. Nah, ini sinar garis AB. Nah, ini notasinya seperti ini. Nah, sinar garis AB adalah sinar garis yang memiliki titik pangkal A, tetapi tidak memiliki titik ujung. Ya. Ciri-ciri sinar garis mempunyai pangkal, tidak mempunyai ujung atau terdapat tanda panah, dan mempunyai panjang tak terhingga. Oke. Selanjutnya tentang sudut. Ya, di sini ada contoh sudut ya. Sudut dapat dibentuk oleh 2 buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, di sini ada sinar garis AC, titik pangkalnya di A, dan sinar garis AB sama pangkalnya juga di A, maka akan membentuk sudut. Nah, di sini sinar garis ya, sinar garis di sini, sinar garis AC dinamakan kaki sudut, begitu pula dengan sinar garis AB dinamakan kaki sudut. Sedangkan titik A di sini adalah titik sudut. Dan yang diarsir ini itu namanya adalah besar sudut atau daerah sudut. Nah, cara penulisan sudut atau penamaan sudut itu ada 2. Yang pertama dengan 1 huruf, yaitu sudut A ya, dengan menuliskan titik sudutnya. Nah, ini notasinya seperti ini. Dan yang kedua dengan 3 huruf ya, yaitu B, A, C, atau boleh juga C, A, B gitu ya. Dimana letak sudut disimpan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Ini notasinya seperti ini. Selanjutnya, kedudukan 2 garis. Yang pertama berimpit.
Garis A dan garis B dikatakan berimpit jika garis A terletak pada garis B dan sebaliknya garis B terletak di garis A. Nah, ini ada garis A, terus di tempat yang sama kita buatkan lagi garis B. Nah, maka ini dikatakan berimpit. Yang kedua, berpotongan. Dua garis disebut berpotongan jika bertemu pada satu titik. Nah, misalkan ini ada garis A, kemudian dibikin lagi garis B. Nah, ternyata saling memotong di satu titik. Nah, seperti ini. Maka ini dikatakan berpotongan. Selanjutnya, kedudukan garis. Kedudukan dua garis berikutnya sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak memiliki titik potong, walaupun garis diperpanjang sampai tak terhingga. Jarak antar garis tersebut selalu sama. Contoh di sini ada garis K dengan garis L. Ini contoh sejajar, di mana jika kedua garis ini diperpanjang sampai tak terhingga, ini tidak bakalan berpotongan dan jaraknya akan selalu sama, ya. Terus contoh lain lagi, ini garis M dengan garis N. Nah, jika diperpanjang juga ini sampai tak terhingga, tidak akan saling berpotongan. Itu dinamakan sejajar. Kedudukan dua garis berikutnya yaitu bersilangan. Nah, di sini ada contoh ruangan yang berbentuk balok. Nah, di sini dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak dalam satu bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berimpit. Contohnya adalah garis GL dan garis HB. Nah, ini tidak berpotongan ya, meskipun kelihatannya seperti berpotongan karena letaknya tidak dalam satu bidang. Jadi ini dikatakan bersilangan. Oke, selanjutnya mengukur sudut. Nah, di sini ada sudut ya. Kita akan mencoba mengukur menggunakan busur derajat. Nah, kita coba menghitung besar sudut AOB. Nah, di sini ada angka ya. Ada yang angka yang di bawah, gitu ya. Ada yang di atas. Jika posisinya di sebelah kanan seperti ini, kita lihat angka yang bawah. Nah, maka kita hitung dulu sudut AOB. Maka dari A sampai B, lihat garisnya menyentuh angka di sini di tengah-tengah 30 dan 40. Jadi besar sudut AOB adalah 35 derajat. Selanjutnya sudut AOC. Kita mengukur sudut AOC di sini ya. AOC. Nah, yang ditandai merah. Nah, masih sama karena letaknya di sebelah kanan, kita masih lihat yang bawah angkanya. Nah, berarti sampai sini. Ini angkanya adalah 140. Jadi besar sudut AOC adalah 140 derajat. Selanjutnya kita mencoba menghitung besar sudut COD atau DOC. Nah, karena letaknya di sebelah kiri sudutnya, ya, kita lihat angka yang atas, yang ini. Nah, lihat dari D ya di sini ke C. Nah, C menyentuh sampai angka 40. Maka besar sudut COD adalah 40 derajat. Nah, selanjutnya kita menghitung DOC. DOB ya, atau BOD. Nah, besar sudutnya karena masih dari sebelah kiri, lihat yang atas. Nah, lihat B sampai sini ya. Nah, di tengah-tengah antara
140 dan 150. Maka letaknya di sini adalah 145 derajat. Jadi sudut BOD adalah 145 derajat. Nah, selanjutnya kita masih mengukur sudut. Kita perhatikan ya cara ilustrasinya. Nah, ini contoh misalkan ukurlah sudut KLM berikut menggunakan busur derajat. Nah, ini sudutnya. Nah, caranya letakkan titik pusat busur di titik L, kemudian luruskan busurnya dengan garis LK atau KL, kemudian lihat angkanya. Nah, garis LM menyentuh angka 75. Jadi besar sudut KLM adalah 75 derajat. Selanjutnya, membuat sudut. Nah, contoh, buatlah gambar sudut ABC yang besarnya 45 derajat. Nah, perhatikan ilustrasi atau cara menggambarnya. Yang pertama, bikin garis AB ya, kemudian letakkan titik pusat busur di titik B, kemudian tandai ya angkanya di 45, terus tinggal tarik garis. Nah, ini adalah gambar 45 derajat. Nah, selanjutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Nah, ini contoh gambar sudut lancip, di mana besar sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Nah, ini gambarnya biasanya kalau sudut siku-siku ada tandanya seperti ini ya. Nah, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Nah, ini contoh gambarnya. Besar sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, sudut lurus. Nah, ini contoh gambarnya yang lurus ya. Nah, dari A ke B, ini sudut lurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudut selanjutnya yaitu sudut refleks. Nah, ini sudut refleks. Kalau tadi yang pertama, kalau yang ini yang kecilnya ya, ini namanya sudut lancip. Nah, kalau sudut refleks, maka yang belakangnya yang ini. Nah, ini adalah namanya sudut refleks. Untuk besar sudut refleks yaitu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Selanjutnya, sudut satu putaran penuh ya. Nah, ini satu putaran penuh, misalkan dari A muter balik lagi ke A, ini satu putaran penuh adalah besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Selanjutnya kalian coba kerjakan latihan soal berikut ya, untuk lebih memahami lagi materi yang sudah diajarkan tadi. Silahkan kalian tulis di buku latihan, soalnya ditulis, kemudian silahkan jawab pertanyaannya. Oke, jika sudah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.